Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Muda Poltekip Angkatan 55, nama Muhammad Lutfi Fadilatul Rasid, STB 4434, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Izin di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Sistem Hukuman Pidana atau Strafstelsel. Kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana. Kepentingan yang dilindungi dalam hukum pidana terbagi menjadi 3 kepentingan. Yang pertama ada kepentingan hukum negara, yang kedua ada kepentingan hukum masyarakat, yang ketiga ada kepentingan hukum perseorangan. Dalam kepentingan hukum negara, itu harus berkelanjutan, memiliki ketentraman dan keamanan. Yang kedua yaitu ada kepentingan hukum masyarakat. Terdapat pada pasal 503 KUHP, yang mana yang berbunyi diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 hari atau pidana denda paling banyak Rp225, yaitu yang pertama, barang siapa yang membuat ingar atau riuh sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu. Yang kedua, barang siapa yang membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang diperbolehkan atau untuk sidang pengadilan di waktu ada ibadah atau sidang. Kemudian yang ketiga ada kepentingan hukum perseorangan. Kepentingan hukum perseorangan dibagi menjadi 5 kepentingan. Yang pertama ada kepentingan jiwa, kepentingan badan, kepentingan kemerdekaan, kepentingan kehormatan, dan kepentingan harta atau kekayaan. Di dalam kepentingan jiwa, terdapat pada pasal 338 KUHP dan pasal 344 KUHP. Pasal 338 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian ada kepentingan badan. Kepentingan badan terdapat pada pasal 351 sampai dengan 358 KUHP. Seperti contoh pada pasal 358 yang berbunyi, mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukannya olehnya, diancam yang pertama dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat. Yang kedua, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun jika akibatnya ada yang mati. Kemudian ada kepentingan kemerdekaan. Terdapat pada pasal 324 sampai dengan 327 KUHP. Pada pasal 324 KUHP berbunyi, barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kemudian ada kepentingan kehormatan, terdapat pada pasal 310 sampai dengan 321 KUHP. Seperti contoh pada pasal 315 KUHP, yaitu yang berbunyi, tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan suatu dan diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Kemudian ada kepentingan harta atau kekayaan.
yaitu terdapat pada pasal 362 KUHP. Pasal 362 KUHP berbunyi, barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Kemudian ada jenis pidana yang terdapat pada pasal 10 KUHP. Jenis pidana pada pasal 10 KUHP dibagi menjadi dua, yaitu ada pidana pokok, kemudian ada pidana penjara. Dalam pidana pokok dibagi menjadi 4 jenis pidana, yaitu yang pertama pidana mati, yang kedua pidana penjara, yang ketiga pidana kurungan, dan yang keempat ada pidana denda. Kemudian pada pidana tambahan dibagi lagi menjadi 3 jenis pidana, yaitu yang pertama pencabutan hak tertentu, yang kedua perampasan barang tertentu, dan yang ketiga ada pengumuman keputusan hakim. Pidana mati. Hukuman mati atau eksekusi mati terhadap para penjahat yang secara hukum dinyatakan bersalah telah digunakan dalam berbagai derajat sepanjang sejarah. Salah satu contoh dari meluasnya penggunaan hukuman mati terjadi di Inggris pada awal tahun 1800-an. Di bawah hukum Inggris pada periode itu, lebih dari 350 kejahatan, mulai dari pencurian kecil-kecilan hingga membunuh dapat dihukum dengan hukuman mati. Kemudian ada tata cara pidana mati yang termuat pada pasal 11 KUHP. Kemudian ada penetapan Presiden nomor 2 tahun 1964 tentang pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer. Pada pasal 11 KUHP berbunyi, yaitu pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. Tindak pidana yang diancam hukuman mati yaitu ada kejahatan berat terhadap keamanan negara yang terdapat pada pasal 104, 111, 124. Kemudian ada pembunuhan berencana terdapat pada pasal 130 ayat 3, 140 ayat 3, dan pasal 340. Selanjutnya ada pencurian dan pemerasan dalam keadaan memberatkan. Terdapat pada pasal 365 ayat 4, 368 ayat 2, dan selanjutnya ada kejahatan bajak laut. Terdapat pada pasal 444, 479 K dan O. Kemudian ada kejahatan yang terdapat di luar KUHP, yaitu ada kejahatan terorisme, narkotika, korupsi, pelanggaran HAM berat. Selanjutnya ada pidana penjara. Dasar pelaksanaan hukuman pidana penjara terdapat pada pasal 12 KUHP. Pidana penjara dikenakan bagi tindak pidana seperti kejahatan dan pelanggaran. Pidana penjara terdapat 2 jenis, yaitu ada pidana penjara seumur hidup atau dalam selama waktu tertentu. Lamanya hukuman penjara pada waktu tertentu terdapat pada pasal 12 ayat 2 KUHP, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun yang dapat dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana atau pengulangan atau residivis, tindak pidana jabatan yang dapat dikenakan pidana penjara yaitu maksimal 20 tahun. Selanjutnya pada pasal 12 ayat 3 KUHP. Pada pasal 13 KUHP menjelaskan tentang penggolongan terpidana, yaitu yang berdasarkan pada pasal 12 ayat 1, pasal 20, pasal 27, dan pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
Kemudian ada pasal 14 KUHP yang menjelaskan tentang terpidana wajib menjalankan pekerjaan yang sesuai dengan pada pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang pemasyarakatan. Selanjutnya, sistem hukuman penjara. Sistem hukuman penjara menurut sejarah dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada sistem Pennsylvania. Pada sistem ini, terpidana dimasukkan ke dalam sel secara sendiri-sendiri dan dengan waktu secara terus-menerus. Yang kedua ada sistem Auburn. Pada sistem ini, para terpidana di siang hari mereka bekerja bersama dengan narapidana yang lain, namun dilarang berbicara atau bekerja atau bersosialisasi satu dengan yang lain. Dan pada malam hari, para terpidana dimasukkan ke dalam sel secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, ada sistem Irlandia. Pada sistem ini, ketika narapidana awal dimasukkan ke dalam sel, yaitu dimasukkan secara sendiri-sendiri, kemudian dipekerjakan secara bersama-sama dengan narapidana yang lain, kemudian selanjutnya secara bertahap, mereka diberikan kelonggaran, seperti bergaul satu dengan yang lain. Selanjutnya, setelah 3/4 dari lamanya hukuman, mereka dapat diberikan kemerdekaan dengan syarat. Selanjutnya ada pidana kurungan. Hukuman kurungan merupakan salah satu jenis hukuman yang paling ringan dari hukuman penjara. Hukuman kurungan ini dilaksanakan di tempat kediaman yang terhukum. Hukuman kurungan paling sedikit 1 hari dan paling maksimal 1 tahun. Dalam hukuman pidana kurungan ini, si terhukum memiliki hak, yaitu yang pertama ada hak pistol, yaitu terdapat pada pasal 23 KUHP, yaitu memiliki hak makanan dan alat tidur atas biaya sendiri. Kemudian pekerjaan yang lebih ringan sesuai dengan pasal 19. Kemudian maksimum ancaman pidana kurungan maksimal 1 tahun ditambah maksimum 4 bulan dalam hal tertentu pada pasal 18 KUHP. Selanjutnya dilaksanakan dalam daerah terpidana tersendiri sesuai dengan pasal 21 KUHP. Selanjutnya ada jenis pidana denda. Pidana denda adalah merupakan salah satu jenis pidana pokok yang diancam dan terutama ditujukan terhadap harta kekayaan atau harta benda dari seseorang pelaku karena melanggar ketentuan undang-undang hukum pidana yang berlaku. Jenis hukuman ini diatur dalam pasal 30 KUHP, yaitu minimal Rp375 dan tidak mengatur pidana maksimal. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan denda dalam KUHP, dapat dilipat gandakan 1000 kali kecuali pada pasal 303 KUHP. Apabila denda tidak dibayar, diganti pidana kurungan paling lama 6 bulan. Kemudian dapat diperpanjang selama 8 bulan karena adanya penggabungan atau residivis atau pada pasal 52 KUHP, yaitu tindak pidana jabatan. Selanjutnya, terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Selanjutnya ada pencabutan hak-hak tertentu sesuai dengan pada pasal 35 KUHP. Hak
Pencabutan hak-hak tertentu ini meliputi yaitu yang pertama, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu. Yang kedua, ada hak memasuki angkatan bersenjata. Yang ketiga, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum. Yang keempat, hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, dan pengawas atas orang yang bukan anak sendiri. Yang kelima, hak menjalankan kekuasaan Bapak, menjalankan perwalian atau pengempuan atas anak sendiri. Dan yang keenam adalah hak menjalankan mata pencaharian tertentu. Kemudian ada perampasan barang-barang tertentu. Pidana perampasan barang tertentu menurut Adam Hazawi adalah hukuman perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak untuk semua barang. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang tercantum sesuai dengan pada pasal 39 ayat 1 KUHP. Barang-barang kepunyaan terpidana karena kejahatan yang tidak dilakukan sengaja atau karena pelanggaran yang terdapat pada pasal 39 ayat 2 KUHP, di pasal 205, 502, 549 KUHP. Selanjutnya ada pengumuman keputusan hakim. Terdapat pada pasal 43 KUHP. Pengumuman keputusan hakim adalah salah satu pidana tambahan yang hanya dapat dijatuhkan pada tindak pidana yang telah ditentukan dalam KUHP, yang sesuai dengan pada pasal 128 KUHP, yang berbunyi pada ayat pertama, dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pada pasal 104 dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pada pasal 35 nomor 1-5. Ayat 2, dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal-pasal 106 sampai 108, 110 sampai 125 dapat dipidana pencabutan hak-hak berdasarkan pada pasal 5 nomor 1-3. Dan yang ayat ketiga, dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pada pasal 127, yang bersalah dapat dilarang menjalankan pencarian yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu. Dicabut hak-hak berdasarkan pada pasal 35 nomor 1-4 dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.